Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada percobaan pertama, kita akan mengidentifikasi golongan senyawa alkohol dengan unsur C, H, dan O yang memiliki gugus hidroksi OH pada rantai karbon, baik alifatis, kita kenal dengan nama alkohol, maupun aromatis yang kita kenal dengan nama fenol. Yang pertama, identifikasi senyawa golongan alkohol. Contoh senyawa golongan alkohol antara lain, alkohol dengan gugus hidroksi 1 atau alkohol monovalen yang berbentuk cair, etanol, metanol, kemudian yang berbentuk padat, mentol, kloral hidrat, alkohol dengan gugus OH atau hidroksi lebih dari 1 atau alkohol polivalen yang cair, etilen glikol, propilen glikol, dan gliserin, alkohol polivalen yang berbentuk padat, manitol, dan sorbitol. Reaksi yang kita gunakan, reaksi azo untuk membedakan golongan alkohol dan fenol. Dengan cara sampel, kita masukkan ke dalam tabung reaksi, kita tambahkan diazo A dan diazo B dengan perbandingan 4:1 atau 1:1, ditambahkan dengan tetesan NaOH2n sampai bereaksi basa, panaskan di atas penangas air, maka akan terbentuk warna kuning kemerahan sampai merah. Membedakan senyawa alkohol dan fenol dengan cara menambahkan amil alkohol. Jika dikocok, warna tidak tertarik di dalam lapisan amil alkohol atau lapisan amil alkohol tidak berwarna, maka senyawa obat tersebut merupakan golongan alkohol. Kebalikannya, jika senyawa obat tersebut ketika ditambahkan pereaksi diazo A dan diazo B dengan bantuan NaOH, dikocok dengan amil alkohol, warna merah atau lapisan akan tertarik ke dalam amil alkohol menjadi warna merah, maka senyawa obat tersebut merupakan golongan fenol. Untuk contoh alkohol monovalen, kita lihat atau membandingkan golongan alkohol monovalen dengan pelarut yang biasa digunakan, yaitu metanol, OH yang terikat dengan hanya satu OH pada rantai alifatis atau C1, metana, maka kita sebut dengan metanol. Cairan yang bersifat racun dan mudah terbakar biasanya digunakan untuk pelarut, ya. Golongannya alkohol monovalen. Identifikasi yang digunakan yaitu dengan pereaksi Beckmann. Reaksi Beckmann yaitu sampel metanol kita tambahkan dengan 1 ml H2SO4 pekat atau asam sulfat pekat. Kemudian kita tambahkan dengan 2 tetes kalium bikromat atau K2CR2O7, maka akan menghasilkan warna hijau. Ini dia. Hasil reaksinya adalah hijau yang lama-kelamaan akan menjadi biru. Hijaunya nampak seperti ini, positif. Reaksi Beckmann kita lakukan juga terhadap etanol. Kita lihat perbedaan antara metanol dan etanol. Dari segi struktur kimianya,
etanol terikat dengan dua cincin C, dua rantai C seperti ini, dengan tetap golongannya adalah alkohol monovalen, terikat dengan satu gugus hidroksi. Bedanya dengan metanol adalah mengikat dua gugus C atau etana, makanya strukturnya C2H5OH disebut dengan etanol. Pemeriannya lebih mudah menguap dengan bau khas etanol. Ibu rasa semua sudah pernah mencium bau etanol. Golongannya juga merupakan golongan alkohol monovalen. Ya. Kita lihat jika alkohol etanol ya ditambahkan dengan asam sulfat pekat dan 2 tetes kalium bikromat atau K2CR2O7 sama dengan reaksi Beckmann. Kita lihat perbedaan warnanya dan tercium bau asetaldehid dari etanol ya. Ini hasilnya. Bau asetaldehid atau seperti cuka. Asetil ya. Nanti pada saat golongan asam juga akan mencium bau cuka. Warnanya lebih biru ya. Berbeda dengan warna pada saat dengan metanol. Jadi reaksi yang digunakan adalah reaksi Beckmann untuk membedakan senyawa metanol dan etanol. Ya, reaksi Beckmann adalah sampel ditambah dengan 1 mili asam sulfat pekat, kemudian ditambah dengan 2 tetes kalium bikromat K2CR2O7, maka akan dilihat perbedaan warna hijau yang terbentuk dari senyawa metanol dan senyawa etanol. Untuk golongan alkohol polivalen, yaitu senyawa obat dengan gugus hidroksi atau OH lebih dari 1 atau banyak gugus OH-nya yang berikatan dengan rantai alifatis atau rantai lurus, ya, makanya masih disebut alkohol. Reaksi umum atau reaksi golongan untuk alkohol polivalen yang pertama adalah reaksi kuprifil, yaitu larutan kuprisulfat dengan NaOH. Kemudian juga ada larutan borak 1% dalam larutan PP dalam etanol ya. Itu untuk membuat larutan borak, tes dengan borak. Dan satu lagi ada reaksi Carletti yaitu asam oksalat resorsin kristal yang ditambahkan dengan asam sulfat pekat. Itu adalah beberapa reaksi yang digunakan untuk melakukan identifikasi terhadap alkohol polivalen. Kita lihat contoh senyawa obat yang merupakan golongan alkohol polivalen adalah etilen glikol, propilen glikol, dan gliserin. Ketiga senyawa ini biasa digunakan sebagai pelarut atau kosolven di dalam formulasi sediaan, baik itu sediaan cair, sediaan semi-solid, yang biasanya digunakan untuk menurunkan tegangan permukaan sehingga senyawa obat atau formulasi yang kita buat baik itu dalam bentuk eliksir, baik itu dalam bentuk emulsi ataupun suspensi ya, itu dapat tercampur dengan baik. Demikian juga untuk obat-obat yang semi solid seperti krim dan salep ya, etilen, propilen dan gliserin. Itu banyak ditambahkan pada pembuatan sediaan untuk bisa membuat sediaan tersebut homogen atau tercampur dengan sempurna. Dari segi strukturnya bisa diperhatikan, etilen glikol itu mengandung gugus hidroksi dari 2 gugus, sedangkan propilen glikol juga memiliki gugus hidroksi atau OH menjadi 2 gugus. Yang berbeda adalah rantai alifatis etilen
itu berasal dari 2 cincin atau 2C, sedangkan propilen itu merupakan 3C. Jadi rantainya lebih panjang untuk propilen dari etilen, sedangkan untuk gliserin itu mengandung 3 gugus hidroksi atau 3 gugus OH dengan 3 rantai C atau 3C. Perbedaan dari rumus strukturnya, sehingga untuk pemerian itu dari etilen ke gliserin itu akan semakin kental. Etilen dia agak kental ya. Kemudian kalau propilen lebih sedikit kental daripada etilen, sedangkan gliserin akan sangat kental seperti sirup. Semuanya tidak berwarna atau jernih ya. Rasanya akan terasa manis karena merupakan golongan alkohol polivalen ya. Rasanya akan manis, berbeda sedikit dengan propilen. Kalau etilen ketika dirasa hanya berasa manis, kalau propilen akan diikuti dengan rasa pedas, sedangkan gliserin akan diikuti dengan rasa panas. Untuk identifikasi, kita lakukan dengan reaksi Carletti. Sampel ketiganya kita tambahkan dengan asam oksalat, kemudian resorsin, dan dibantu dengan asam sulfat pekat, kemudian dicampurkan. Kita bisa lihat perubahannya. Untuk etilen glikol, itu akan berwarna kuning, tidak akan terjadi perubahan. Sedangkan untuk propilen glikol, itu akan ungu, lebih muda dari etilen glikol. Kalau Carletti akan gliserin dengan penambahan Carletti akan berwarna lebih gelap atau lebih merah, kemerahan. Jadi kalau dilihat dari gambar, ya, reaksi akan lebih mudah terbentuk ketika gugus hidroksinya lebih banyak. Ya, sehingga propilen akan terbentuk positif berwarna ungu dan gliserin juga positif berwarna ungu. Perbedaannya adalah gliserin akan membentuk hasil yang lebih pekat, tetapi ketika diencerkan dengan air, warna ungu dari hasil reaksi Carletti akan hilang. Tapi ketika kita tambahkan kembali dengan asam sulfat pekat, maka warna ungu tersebut akan kembali muncul. Untuk reaksi dengan etilen, itu akan sulit terbentuk warna ungunya, ya, seperti ini. Karena dia gugus hidroksinya hanya 2, jadi reaksi akan sulit terbentuk dibandingkan dengan propilen glikol. Perlahan-lahan akan berubah menjadi ungu, positif ya, tapi ungunya akan perlahan-lahan terbentuk. Sedangkan untuk gliserin akan terbentuk warna ungu kemerahan. Oke. Selain dengan reaksi Carletti, kita akan lihat perbedaan etilen, propilen, dan gliserin dengan reaksi Kuprifil. Ya, reaksi Kuprifil adalah sampel ditambah dengan sampelnya itu etilen, propilen, dan gliserin, ditambah dengan CuSO4 dan NaOH. Ini akan kita lihat perbedaan warna yang terbentuk. Seperti ini. Ya, jadi semakin ke kanan atau semakin banyak gugus hidroksinya dan semakin kompleks strukturnya, maka bentuk warnanya akan semakin bagus. Ya, jadi hijau lumut, biru hijau lumut kalau untuk etilen itu negatif ya, tidak terbentuk hasilnya. Kemudian untuk propilen itu biru tua atau biru langit ya, warna reaksi Kuprifil. Yang bagus itu biru jernih sampai biru tua untuk reaksi dengan penambahan gliserin. Seperti itu ya. Ini dia untuk contoh dari alkohol ya. Ada yang monovalen tadi metanol dan etanol, kemudian yang